Pada konten bahas kali ini teman-teman, kita akan ngomongin tentang calon presiden selanjutnya. Gue tahu ini mungkin masih kelamaan untuk kita bahas, cuman semakin kesini gue semakin ngeliat bahwa kriteria presiden terbaik bagi Indonesia adalah presiden yang bisa belajar dari presiden sebelumnya dengan baik. Dan tanpa berlama lagi, mari kita mulai. Having shown his strength as a public speaker, Hitler began to take a bigger role in the German Workers' Party. Kalau kita ngomongin tentang presiden di Indonesia, mungkin kalian bakal ngerasa bahwa presiden di Indonesia itu overpower. Nggak salah, karena gue pun merasakan hal yang sama. Kalau kita lihat dari kondisi idealnya, memang suatu negara demokrasi itu pasti ada separation of power. Ada eksekutif, ada legislatif, dan juga yudikatif. Eksekutif presiden, legislatif DPR, DPRD, DPD, dan yang ketiga yudikatif, komisi yudisial, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Tapi rasanya di Indonesia itu eksekutif kesannya selalu punya power yang lebih dibandingkan dua lembaga negara ini, yudikatif dan juga legislatif. Hal ini bikin gue kepikiran bahwa presiden tuh memang orang yang benar-benar punya kendali penuh terhadap bagaimana negara ini berjalan. Dan kalau kita lihat ke Pak Prabowo gitu ya, bagaimana dia naik ke atas pun itu dibantu oleh eksekutif sebelumnya, Pak Jokowi. Dan ada pamannya di sana, sehingga kata dinasti politik itu mewarnai banget akhir periode Pak Jokowi. Karena apa yang dia lakukan, ya bukan hal yang baik. Boleh dilakukan, cuman nggak baik gitu. Dan kita pun harus ngelihat bahwa kebanyakan atau presiden yang sekarang dan presiden yang sebelumnya, jumlah koalisi mereka di DPR itu tinggi sekali. Kalau Pak Jokowi, kalau nggak salah ya, dari data yang gue dapat, dari Tempo, dari CNN, banyak lah media-media mainstream yang udah ngeluarin data koalisi Presiden Jokowi dan juga bahkan Pak Prabowo. Pak Jokowi itu sekitar di 83%, dan Pak Prabowo pun angkanya ya 70-80% lah. Masih tinggi gitu tingkat koalisinya. Oposisinya minim. Sehingga kendali penuh Pak Prabowo terhadap DPR itu memang penuh. Bukan penuh ya, cuman rasanya ya kuat aja gitu. Dan mereka berdua ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini, punya ya tidak cukup berbeda lah cara mereka menyenangkan para partainya. Pak Jokowi dengan memeluk partai, erat banget gitu ya. Pak Prabowo menyenangkan para partai ini dengan memberikan jabatan-jabatan yang sebenarnya nggak harus ada gitu. Kita bisa lihat dari awal Kim Plus, Kim K Plus, bahkan sekarang koalisinya gemuk. Ya itu membuktikan bahwa memang koalisi Pak Prabowo itu besar dan memang Pak Prabowo mencoba untuk menyenangkan para partai mereka, sehingga gue memunculkan kesadaran kayaknya memang benar deh, Indonesia tuh benar-benar perlu suatu edukasi khusus untuk memilih calon presidennya, karena presiden Indonesia tuh kebanyakan overpower dan sangat disayangkan kalau sekiranya yang satu ngendalin yang satunya ngendalin yang satu gitu. Jadi legislatif dan yudikatif tuh rasanya kerdil gitu, nggak punya power yang semestinya, jauh dari kata ideal lah. Sehingga gua punya dua kriteria pasti yang gue yakinin untuk bagaimana kita memilih presiden ke depannya. Gue tahu bahwa masih jauh perjalanannya. Gue tahu bahwa kita masih belum bisa sepenuhnya menilai kinerja Pak Prabowo sebagai presiden. Cuman, well, ini debatable, cuman, ayolah. Pak Prabowo 1 tahun menjabat ini udah banyak banget gelora amarah masyarakat gitu. Dan yang pertama, kita langsung aja.
Kriteria presiden selanjutnya, bagi gua, untuk memimpin Indonesia adalah presiden yang bisa belajar dari kesalahan presiden sebelumnya. Dan sayangnya, ini nggak terjadi di pemilu kemarin. Karena penikmat dari kesalahan Pak Jokowi adalah Pak Prabowo-nya sendiri. Cawe-cawe, bilang bahwa saya nggak apa-apa, kampanye untuk orang lain. Belum ditambah Gibran yang naik gitu. Dan banyak kan kesalahan Pak Jokowi. Dan rasanya Pak Prabowo tuh tidak belajar dari kesalahan Pak Jokowi. Sehingga masalah yang ada di Pak Jokowi rasanya tuh nggak hilang gitu di masa jabatannya Pak Prabowo. Dan ini juga debatable ya, cuman kita sebagai masyarakat Indonesia rasanya nggak ganti presiden. Karena memang Pak Prabowo yang bertajuk keberlanjutan gitu dari 3 calon presiden waktu pemilu 2024. Dan ini membuat suatu masalah yang ada di Pak Jokowi semakin lekat. Dan gue selalu percaya jika ada suatu masalah yang tidak cepat untuk ditangani, maka akan semakin besar. Dan jika masalah itu semakin besar, masalah itu akan semakin sulit untuk dibenahi, disembuhin gitu loh. Dan sangat disayangkan jika suatu kesalahan yang sudah besar itu nggak bisa diperbaiki oleh calon presiden selanjutnya karena udah kebesaran. Rasanya kayak udah ngelekat, bahkan sampai kanker gitu. Dan ini udah kebuktian bahwa banyak sekali jurnal, banyak sekali buku yang menjelaskan bahwa kenapa budaya korupsi di Indonesia makin kental itu karena Pak Soehartonya. Kesalahan bagi masyarakat itu kesalahan, tapi mungkin bagi Pak Soeharto itu adalah kesenangan. Tapi bagi Pak Soeharto, korupsi itu nggak apa-apa. Dan diturunkan, sehingga masalah korupsi di Indonesia yang harusnya bisa diatasi pada saat zamannya Pak Soeharto, udah nggak bisa kita sembuhin karena ya udah jadi akumulasi yang sangat besar gitu, sehingga sulit sekali kalau untuk disembuhin gitu. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, bagi gua, yang paling penting untuk bagi seorang presiden adalah presiden yang kata-katanya dan perilakunya sejalan. Ini yang benar-benar krusial bagi gue. Sebenarnya dua-duanya sama-sama krusial, cuman yang kedua ini benar-benar krusial karena kita tahu ya kalau Pak Prabowo pengen efisiensi. Di sisi yang lain, efisiensinya bukan ngorbanin orang-orang yang mampu atau bahkan elit-elit politik sekalipun. Itu malah ngorbanin masyarakat yang kecil. Makanya pajak PPN mau naik, tapi di cancel tentunya karena gelora masyarakat yang marah juga. Pati yang naik itunya, pajak bumi bangunannya, yang memang benar-benar memulai semua orkestrasi demo 28 sampai 30 Agustus. Karena gini, lu kalau pengen efisiensi, kan jangan sampai efisiensi itu terlihatnya jomplang gitu loh. Kalau sekiranya pengen efisiensi, total gitu, efisiensinya atas total, di bawah total. Sehingga setiap daerah itu nggak ada yang rasanya kayak iri gitu. Kecemburuan sosial nggak ada gitu. Dan kalau di Pak Prabowo itu beda sekali. Atasnya dikasih jabatan, staf sus dibuka besar-besaran, yang sebenarnya nggak perlu, gaji pada naik, program makan bergizi gratis tinggi, banyak sekali lembaga-lembaga yang nggak dipotong. Di sisi yang lain, masyarakat dipungut lebih tinggi pajaknya. Dan nyebabin banyak banget kemarahan-kemarahan masyarakat gitu. Kan yang bikin gue bingung pun, banyak sekali Pak Prabowo tuh kayak gali lubang tutup lubang. Dia bilang sesuatu, selanjutnya di pertemuan selanjutnya dia bilang kayak ada yang bilang saya pengen maafin
koruptor. Lah kan Bapak sendiri yang bilang. Bapak sendiri yang bilang, hei wahai para koruptor, kamu bisalah dimaafin asal balikin uang rakyatnya. Dan itu kan agak aneh ya, dibilang apa ya, dikatakan langsung oleh seorang wajah pemimpin negara Indonesia gitu. Dan sangat disayangkan bahwa selama menjabat Pak Prabowo banyak sekali kesalahan-kesalahan yang memang fatal gitu. Dan kalau kita tarik ke sekarang, gue bisa lihat bahwa Pak Prabowo ini emang benar-benar udah berbenah ya. Total berbenahnya. Nggak total banget, cuman kelihatan lah bahwa Pak Prabowo tuh mulai berbenah. Dari mulai reshuffle kabinet, yang kata orang terdekatnya Pak Prabowo, yang bikin kepercayaan publik ke Pak Prabowo minim ini adalah orang-orang terdekatnya Pak Jokowi gitu. Kayak Ibu Sri Mulyani, banyak lah yang di reshuffle gitu. Salah satunya Bu Sri Mulyani. Terus juga beliau tim reformasi Kapolri, dari aspirasi masyarakat tentunya. Dan beliau pun berpidato di PBB tentang Israel dan Palestina, two state resolution gitu. Gue paham bahwa masih panjang memang perjalanan Pak Prabowo, cuman gak ada salahnya kita memulai untuk preventif gitu, mencegah kita salah lagi dalam memilih presiden. Gue gak bilang Pak Prabowo salah, gue gak bilang sepenuhnya salah, cuman gue yakinnya Indonesia can deserve better sih. Gue yakin Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Pemimpin yang lebih baiknya siapa? Itu urusan lain. Dan kalau kita pengen ngebahas pun, kayaknya semua presiden adalah polesan partai sih. Dan kalau partai politiknya bisa dibilang nggak bener ya, kita disuguhin dari yang benar juga. Tapi kalau kita belajar di demokrasi, terutama dalam pemilihan seorang pemimpin, kita tuh nggak, sebagai masyarakat, nggak memilih seseorang yang lebih baik dari orang yang lain. Di dalam demokrasi itu nggak gitu. Di demokrasi, kita memilih seseorang yang tidak lebih jahat dari yang lain. Ada 3 calon nih, mari kita katakan. 2 jahat, tapi satunya nggak sejahat mereka. Nah, itu yang kita pilih gitu. Dan nggak ada jalan pintas, nggak ada bantuan malaikat di jalan demokrasi. So, mau nggak mau, memang ini adalah titik terbaik untuk seorang atau bahkan sekelompok masyarakat untuk menjadi lebih pintar. Karena rasanya terlalu mahal untuk mengulang kembali demo yang menghilangkan 10 nyawa. Belum lagi masih ada 2 yang hilang. Mas Farhan sama Mas Reno. So, ya teman-teman, gue cukupkan aja video ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Semoga kalian mendapatkan suatu pelajaran yang menarik di luar video ini. Gue harap kalian bisa terus mengejar kompetensi kalian. Karena kalau kata Bagus Mulyadi, jangan berharap pemimpin yang bijak itu datang dengan sendirinya jika masyarakatnya itu tidak memiliki hawa nafsu untuk berkompetensi. So, ya, terima kasih banyak semua. Bye, I see you in the next content.